Ya, yang terakhir, paparan materi subtema 5 kita tentang karakter building di masa pandemik yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Desyandri MPD. Namun, sekilas terlebih dahulu kita ketahui profil beliau. Beliau lahir di Sulki 29 Desember 1972. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Beliau termasuk dosen favorit muda ya di UNP. Beliau juga Ketua Tim Unit Penjamin Mutu Internal Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP UNP. Beliau juga sangat aktif dalam melakukan pengabdian masyarakat dan menulis karya ilmiah serta buku. Beberapa buku yang beliau terbitkan antara lain adalah Filsafat Pendidikan Operasional, Bunga Rampai Keesdean, dan Nilai Edukatif dalam Lagu-Lagu Minang. Kepada Bapak Desyandi, kita silahkan untuk memaparkan materi. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Inge Kadarsi. Ya, sama-sama Bapak. Terlalu tinggi itu perkenalannya. Saya biasa-biasa saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor, Pak Dekan, Ibu Koordinator Prodi S2 Pendidikan Dasar, Bapak Ibu dosen, baik yang di UNP sendiri, Universitas Negeri Padang maupun yang di seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Ibu praktisi pendidikan juga. Dan yang kita banggakan dari tadi kita sudah dengar, beliau adalah pakar, ya, Dewan Pakar. Sumber kita yang pertama, Dewan Pakar di Himpunan Dosen PGSD seluruh Indonesia, Bu Prof. Dr. Endang Widi Wilnani. Sangat bagus materi beliau, bahkan sebelum-sebelumnya beliau sering juga memberikan pencerahan di bidang kurikulum. Selanjutnya ada Ibu Dr. Rusmin Hussein. Nah, kami sering ketemu ini. Tapi ketika zaman normal, Bu ya, sama mungkin. Dan Ibu Dr. Sri Wardani dari UNES Semarang. Salam kenal dan selamat bertemu di webinar ini, Ibu. Nah, barusan Prof. Yalve Mamias, beliau guru saya, banyak memberikan sumbangsi baik terhadap keilmuan maupun terhadap katakanlah sosiokultural yang ada di lingkungan pendidikan. Baik Bapak Ibu semua, narasumber dan juga webinaris yang hadir pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, dapat bagian saya yang keempat yaitu tentang karakter building. Walaupun tadi beberapa sudah disinggung juga, kondisi sekarang sudah disinggung juga oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Saya akan fokus saja ke hal-hal yang memang menjadi peluang dan tantangan dalam menghadapi kondisi yang kata Bu Prof. Endang Widi tadi termasuk yang kondisi abnormal. Kalau saya nanti menyebutnya lain lagi, tapi pada intinya sama kondisi itu, mulai dari perubahan industri ini hingga kita berada pada industri 4.0. Nah, sangat banyak sekali hal-hal yang perlu kita persiapkan, utamanya ini. Nah, semua dihadapkan dengan permasalahan internet, semua dihadapkan dengan permasalahan basis data, big data dan segala macam. Nah, ini merupakan satu bentuk baru ya, yang mau tidak mau, yang suka tidak suka, insan pendidikan baik guru, baik siswa, baik mahasiswa, dan juga yang lain-lain yang mesti berhubungan dengan ini. Apalagi kondisi sekarang itu ya, seperti ini kondisinya. Kalau dilihat dari data pengguna, saya ambil ini dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet se-Indonesia. Nah, ternyata dari 270 juta penduduk Indonesia itu 64%-nya sudah pengguna internet, bayangkan. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kan ini yang perlu. Nah, 36% mungkin ya bayi, balita, termasuk juga usia-usia tinggi. Nah, 64% ini didominasi oleh generasi milenial.
Nah, generasi milenial ini mulai lagi Gen Z segala macam. Ya, Prof Yal tadi juga sempat sebut ini. Nah, kalau dilihat dari data dunia, Indonesia nomor 3. Bayangkan. Nah, ini bisa sekaligus menjadi tantangan, sekaligus menjadi peluang, sekaligus menjadi yang akan berdampak negatif kepada kita. Jadi betul dampak ini ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung kita mau mengarahkan ke yang mana. Bahkan kita setingkat di bawah Cina. India paling besar pengguna internet. Nah, ini saya ambilkan dari Hotsuite tentang memang kerjanya tentang mensurvei pengguna-pengguna internet. Nah, itu kondisi sekarang. Kalau kita lihat lagi ke dunia sekolah dasar. Nah, dunia sekolah dasar itu ada pada poin 1 dan 2, hampir 25%. Nah, bahkan di kelas tinggi sudah mencapai 66,2% pengguna internet. Nah, ini menjadi bahan kajian kita, menjadi bahan renungan kita. Seperti ini kondisi zaman sekarang. Kita nggak bisa pungkiri. Kita nggak bisa lagi berada pada posisi-posisi lama. Bertahan dengan gaya-gaya lama. Nah, nanti bisa jadi nggak ketemu sama kebiasaan siswa di zaman now, zaman-zaman sekarang. Nah, untuk itu, ini yang dijelaskan oleh di awal-awal tadi, saya hanya menyingkat saja perkembangan iptex yang begitu cepat. Nah, termasuk salah satu judul webinar ini transformasi. Transformasinya juga terjadi sangat cepat juga. Bahkan kata Bu Prof Endang Widi, transformasi itu harus rutin dilakukan. Perubahan besar-besaran nggak ada, bukan bidang-bidang lain saja, bukan ekonomi saja. Misalnya sekarang, dulunya tidak ada orang yang jual-jual online, sekarang orang jual online. Kalau dulunya orang berkejar-kejar memesan atau membuat ruko sepanjang jalan, tapi sekarang ruko ditinggalkan orang tinggal satu tombol saja, pencet datang ke rumah, apa yang dipesan. Nah, ini perubahan-perubahan. Tadi juga Pak Rektor menyampaikan, ada dulu pekerjaan itu ada dulunya, sekarang tidak ada lagi. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Nggak ada lagi sekat-sekat. Fisik, biologi, digital, atau borderless. Nah, yang paling kacau itu adalah kompetitif. Siapa yang maju, dia duluan. Kalau enggak, tinggalan. Nanti ada pesan saya di terakhir ini. Nah, ini kondisi sekarang. Physical distancing. Semua harus pembelajaran berbasis online. Yang muncul apa? Individualis. Nah, ini salah satu yang perlu kita sikapi. Siswa sudah sibuk dengan gadgetnya sendiri, bahkan disuruh orang tua, biasanya disuruh atau mengerjakan A, B, C. Tunggu Bu, tanggung. Nah, ini yang berdampak terhadap karakter. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini. Apa kata anak-anak sekarang? Atau seperti apa kondisi siswa kita sekarang? Nah, ini dia, new normal atau online learning. I am a digital learner, kata siswa kita sekarang. Saya punya sumber, saya punya solusi sendiri, bahkan dengan mengangkat gadgetnya saja. Saya bisa lakukan sendiri. Nah, ini kan menjadi perhatian kita juga. Bagaimana mereka beraktivitas sehari-hari digital learner, bahkan dari data survei itu rata-rata mereka menggunakan paling tidak dalam sehari itu ada 8 jam. Bayangkan kalau 8 jam. Bahkan dari seluruh ketika bicara tentang perkembangan IT, termasuk adanya grup WhatsApp dan segala macam, bangun tidur saja, nggak lihat kiri kanan dulu. Tapi bangun tidur buka WA, harusnya kan begini. I'm a digital citizen. Ketika saya di sekolah, saya akan menggunakan personal device saya purposes only, hanya untuk hal-hal yang diperlukan. Nah, harusnya kan kita menuju ke sini. Nggak apa-apa saya tayangkan ini. Ketika saya mendengarkan, I will protect my private info. Nah, ini kan kebanyakan ini muncullah di dunia-dunia baru ini, dunia-dunia WhatsApp ini.
sharing, pokoknya sharing, pokoknya teruskan, forward message. Nggak tahu message itu berbahaya, nggak tahu message itu belum benar, yang penting sharing saja. Harusnya kan private info. Harusnya juga punya hati. Dan jangan terjadi cyberbullying. Nah ini yang paling parah ini. Kalau di zaman perpolitikan kemarin itu kan cyberbullying itu kan sangat marak sekali. Nah itu juga dilakukan oleh siswa-siswa kita juga termasuk. Ya kan? I listen to my good, I make sure that I am safe. Jadi dia mendengarkan dirinya bahwasanya memposisikannya di posisi yang aman. Nah harusnya kan seperti ini. Kita lihat nanti. Saya hanya menyinggung sekilas tentang seperti apa teknologi. Sekarang kita singgung ke sini. Apa sih muara kurikulum 2013? Pembelajaran yang dilakukan, muatan materi yang ada di setiap pelajaran, bahkan ada yang 5 bidang studi, tambah seni, tambah agama, dan segala macam. Tidak lain hanya karakter. Nah tadi Prof. Endang Widi menyebut kompetensi, salah satunya kompetensi. Dan juga, nah terakhir sebenarnya literasi. Ini yang paling penting. Jadi 3 serangkai inilah yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, kalau kondisinya pandemi corona, kondisinya online learning seperti apa? Nanti kita coba bahas. Kita lihat dulu gambaran ini. Apakah ketika pembelajaran porsi ini, nah ini sumber dari Brunner ya, tahun 1960 ini, juga dipakai di K13, apakah porsi penilaiannya juga sama? Semakin rendah tingkat pendidikan, nah bahkan di sini saya mohon maaf tidak memasukkan PAUD ya, sebenarnya harus ada PAUD juga. SD, sekolah dasar, kata Pak Rektor, basis untuk mutu pendidikan. Di sini secara eksplisit atau mungkin bisa dimanfaatkan implisit, ini sebenarnya porsi knowledge itu sedikit. Harusnya kan attitude yang banyak. Nah ini semua kita tahu. Tapi apakah di lapangan terjadi keseimbangan nggak dengan ini? Nah mohon maaf kalau saya salah. Yang kalau menilai itu pasti teori aja paling tinggi. Sikapnya kapan? Buat jurnal saja. Ini beban kita semua. Beban institusi pendidikan, LPTK, termasuk guru-guru sebagai praktisi pendidikan. Arahannya sudah jelas, tapi praktiknya, nah ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Nah, semua mengarahkan ke bidang studinya. Pengetahuan ini, pengetahuan itu, pengetahuan ini. Sementara miskin dengan sikap. Secara regulasi, sikap ini yang mendapat porsi paling besar. Nah, salah satu contoh saja ketika penilaian itu sama porsinya. Sikap, pengetahuan, keterampilan, semua dibagi 3. Apakah sesuai keseimbangannya dengan ini? Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kita. Nah, dampak dari itu karena sikap ini tidak terperhatikan, saya coba mulai melihat siapa sih atau karakter itu kan memang dirasakan sangat penting sekali walaupun sulit terjangkau ya. Sulit terjangkau ketika dilakukan proses pembelajaran. Sebenarnya karakter itu kalau kita lihat Nabi Muhammad sudah paling duluan. Saya diutus atau kata Nabi sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak, akhlakul karimah. Tuntunan kita sudah jelas. Bahkan juga pakar pendidikan kita, bapak pendidikan kita juga mengatakan mengasah kecerdasan budi sungguh baik karena dapat membangun budi pekerti yang baik juga, yang kokoh, sehingga muncullah kepribadian. Nah, muncullah di sana watak, muncullah di sana karakter yang berasas kepada kebatinan. Di luar sana juga Martin Luther King juga ada. We must remember that intelligence is not enough. Memang nggak cukup intelijensi.
Intelijensi plus karakter, that is the goal of true education. Saya juga merasa bingung nih, apa istilah ini, istilah yang hanya idealnya seperti ini. Nah ini, termasuk juga yang pakar-pakar tentang karakter juga, Thomas Likona juga. Kemdiknas juga sudah melahirkan ini melalui Grand Design Pendidikan Karakter, terkenal dengan 16 nilai-nilai. Nah, termasuk juga penyempurnaan. Nah, ini 2016 ada lanjutannya. Kemdikbud juga belum juga selesai masalah karakter bangsa, penguatan pendidikan karakter. Nah, muncul juga di orang Minang sendiri, Hamka. Pendidikan merupakan sarana mendidik watak pribadi. Nah, ini yang menjadi dasar patokan kita. Apakah kondisi ini berjalan apa tidak? Nah, kalau kita lihat ini ya, kalau ini sudah dari generasi Z tadi. Nah, dengan kondisi ini saya kembali lagi ke kondisi zaman sekarang new normal, munculnya generasi ini termasuk juga teknologi dan segala macam. Maka yang muncul itu ada beberapa hal. Saya mengidentifikasi ada beberapa hal. Misalnya makin tergerusnya kejujuran. Nah, kalau kita lihat dari karakter tadi ya, tergerusnya kejujuran. Apalagi dia sedang online. Apalagi online tidak tatap muka, tidak video calling, dan tidak menggunakan meeting dan segala macamnya. Mereka bisa menjawab, anak-anak ibu lagi di mana? Di rumah atau di mana? Ternyata dia buka di luar, katanya di rumah. Ini sangat mudah sekali, makanya ini yang perlu kita antisipasi. Nah, bahkan tadi di penjelasan materi sebelumnya, terjadi kejenuhan. Kapan lagi mereka mau belajar? Beban sudah sangat tinggi. Belum selesai tugas ini, muncul tugas ini. Akhirnya mereka dijejali dengan tugas. Nah, pada sisi lain, tentu kondisi yang ada sekarang, kondisi new normal ini, ada yang study from home atau teach from sekolah atau work from home dan segala macam. Nah, ini membuat renggangnya hubungan guru dengan siswa. Nah, ditambah lagi kondisi yang dijelaskan Prof. Yal tadi juga, kedekatan orang tua dan siswa ini porsinya malah makin besar. Malah makin besar ya. Nah, dilihat dari kondisi anak-anaknya terampil mengelola laman pencarian internet dan segala macam, kecanduan gadget termasuk individualis tadi lagi. Banyak meningkatnya kemampuan komputasional. Nah, ini dari kondisi yang ada. Nah, sebenarnya kondisi ini, nah kalau tadi Prof. Endang mengatakan kondisi yang normal, kalau saya mengatakan kondisi ini adaptasi dengan kondisi yang apa namanya, kekinian ini, kondisi yang baru, yang penuh dengan apa, ketidakpastian, jumlah penderita corona, yang positif corona itu makin hari kadang naik, kadang turun. Tapi di Sumatera Barat sendiri, Bapak Ibu semua, ini mulai masuk ke kekhawatiran lagi, udah mulai tinggi lagi. Nah, kebingungan dan juga ketidakmampuan, kebingungan dan ketidakmampuan ini lebih kita lihat kepada dari segi gurunya sendiri. Pembicara sebelumnya juga sudah mengatakan ada yang tidak bisa megang mouse, ada yang tidak bisa koneksi internet dan segala macam, masih kita temui zaman sekarang. Nah, belum lagi keterbatasan infrastruktur, porsi beban tugas, nah ini yang saya sebutkan tadi, karena dampak work from home dan juga study from home, termasuk juga kondisi yang di tempat rumah itu jaringannya itu belum bisa dipastikan. Kalau yang di kota, kabupaten, kecamatan mungkin saya rasa sudah bagus, tapi kalau yang ke desa-desa ini kan juga kondisinya tidak bisa mungkin kondisinya nggak ada jaringan atau apa segala macam, mereka harus berjalan 2 jam dulu atau berkendara 2 jam dulu mencari jaringan. Ini bisa dibayangkan kondisi pendidikan di zaman sekarang ini. Nah, dampak dari itu tentu kita akan sulit mengontrol internalisasi karakter siswa ini. Nah, ini kembali lagi ke karakter. Nah, guru biasanya tatap muka, kalau ada anak yang memang benar-benar menunjukkan perilaku yang tidak baik dan segala macam, mereka bisa memberikan pemahaman langsung. Nah, kalau dengan internet, dengan jaringan, nah ini menjadi
tantangan tersendiri untuk mengontrol bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai karakter. Nah, untuk itu, karena kondisi yang ada sekarang ini termasuk perkembangan teknologi, termasuk pembelajaran dilakukan secara online. Nah, porsi siswa juga lebih banyak di rumah, di masyarakat. Nah, sebenarnya kata kuncinya atau solusinya menghidupkan kembali ya pendidikan karakter yang akan berjalan efektif dan utuh jika melibatkan 3 unsur tadi. Nah, ini sudah disinggung juga oleh Prof. Yal barusan. Keluarga, sekolah, masyarakat, 3 ini mesti dihidupkan kembali karena mereka berada di rumah. Kecuali mungkin yang zona hijau. Tapi walaupun demikian, kondisi ini pun harus tetap menjadi perhatian. Nah, keluarga, nah ini juga sangat dikenal sekali oleh orang pendidikan. Pendidikan pertama itu di keluarga. Nah, kesempatan sekarang. Kesempatan kita berbenah diri. Nah, tadi ada saya sempat baca chat. Gimana sih Pak, kondisi keluarga juga nggak bisa diharapkan betul mendidik anak karena kesibukan segala macam. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Nah, di samping itu, sekolah harus menempatkan posisinya. Mereka harus membantu siswa untuk memahami, untuk menginternalisasi dan juga melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter itu sendiri. Nah, saya ambil kutipan dari Roberta M. Bell. Dia punya buku tentang ini. Bahwasannya 4 komponen ini. Nah, kalau school dan community atau family sebenarnya termasuk bagian dari community ya. Jadi 4 hal ini tidak bisa dipisahkan untuk membangun karakter siswa. Apalagi kondisi sekarang mereka banyak berada di lingkungan rumah. Maka bagaimana seharusnya? Bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini? Nah, kita mesti memanage masa depan, termasuk guru-guru, termasuk dosen, termasuk siswa kita, termasuk orang tua juga, masyarakat, kita harus memanage. Kalau tidak, kita yang dilindas oleh perkembangan zaman. Kalau dengan kondisi new normal, kita harus beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Mau nggak mau, kalau sudah pembelajarannya online, nah kita minta tatap muka juga nanti bisa dimarahin orang kesehatan karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, mesti beradaptasi. Nah, jadi proses pembimbingan mengontrol dan membantu siswa tetap dilakukan. Nah, membangun dan mengaktualisasikan nilai-nilai karakter secara daring dan luring. Jika kondisi di daerah itu sudah mulai hijau, oke, kita lakukan dengan daring. Tapi kalau kondisi belum aman, masih zona merah, maka lakukanlah dengan luring, bisa menggunakan WhatsApp dan segala macam. Mohon maaf, Bapak Dr. Ya, Henry. sedikit lagi ya. Ya. Inkulturasinya berlaku di sekolah masyarakat, ya oke, ini sudah meningkatkan kualitas peran siswa. Nah, ini sebenarnya kuncinya yang 4 tadi yang disampaikan tadi. Jadi solusinya mengembalikan konsep bahwa pendidikan pertama dilakukan di lingkungan keluarga untuk membangun karakter ini dari rumah dan dari masyarakat. Nah, guru tetap memposisikan dirinya sebagai tauladan, fasilitator membangun karakter siswa dan juga mengoptimalkan hubungan peran monitoring. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, apalagi di zaman sekarang. Dulu ada namanya buku penghubung, kita optimalkan lagi. Bagaimana si siswa di rumah, bagaimana orang tua, dan segala macamnya. Bahkan sekarang kalau secara online bisa menggunakan grup WhatsApp, yang di sana ada siswa, ada orang tua, dan juga ada guru. Nah, diperlukan proses aktualisasi dan enkulturasi nilai-nilai karakter bangsa, kurikulum, kurikulum dan materi pelajaran sarana aktualisasi. Nah, sebenarnya lewat kurikulum, lewat pembelajaran juga bisa dimasukkan unsur-unsur yang membangun karakter siswa. Nah, ini mungkin sebuah buku saya yang terakhir tahun 2019. Jadi memang ketiga unsur tadi, sekolah, keluarga, dan masyarakat ini memang harus bahu-membahu kolektif untuk membangun
karakter peserta didik. Nah ini dia. Ini di magister nih, mahasiswa magister yang pendidikan dasar. Jarang loh yang mengarahkan penelitiannya ke karakter. Ayo dengan kondisi sekarang, silakan yang berani mengangkat tentang karakter, ya kan? Mungkin model pembelajarannya juga berbasis karakter atau untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter dan segala macam. Nah ini menjadi tugas juga bagi mahasiswa, menjadi pengembangan, menjadi inovasi juga. Agar permasalahan-permasalahan kompetensi, karakter, dan juga literasi di siswa ini, di mahasiswa atau di siswa nanti yang menjadi objek penelitian, itu bisa lebih optimal lagi. Maka rekomendasi terakhirnya adalah you have to manage your future, otherwise your future will manage you. Dan harus beradaptasi dengan kehidupan baru, baik IR 4.0, pembelajaran abad 21, TPEC, hoax, online learning, dan juga nggak boleh tinggal student character building. Ini karena konsentrasi ke mata pelajaran, karakternya jadi terabaikan. Nah, ini yang perlu. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator Bu Inge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.